Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 Kementerian PUPR tahun 2020 ini telah terselenggara dengan baik dan penuh dengan pembelajaran. Dan saat ini kita berada di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara pelepasan alumni pada hari ini, perkenankan kami selaku penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan mulai dari, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator yang telah dilaksanakan mulai dari hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sampai dengan acara pelepasan hari ini pada hari Kamis, tanggal 11 Juni tahun 2020. Yang pertama, dasar hukum. Yang pertama, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2020 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara bidang teknik pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang keempat, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Yang kelima, Surat Edaran Kepala LAN Nomor 10.K.1 HKM.02.3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi coronavirus COVID-19. Dan yang terakhir, DIPA Balai Diklat PUPR Wilayah 4 Bandung tahun anggaran 2020. Yang kedua, peserta. Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Kementerian PUPR tahun 2020 sebanyak 18 orang peserta pada saat pembukaan, dan di dalam pelaksanaannya terdapat satu peserta yang mengundurkan diri karena alasan sakit. Dan sampai dengan berakhirnya pelatihan ini berjumlah 17 orang peserta telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan selama 91 hari. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pelatihan disusun untuk memenuhi kebutuhan pembentukan kompetensi pemimpin manajemen kinerja, di mana dalam penjabarannya dilakukan melalui 4 agenda yang dilakukan di kampus atau on-kampus dan di instansi masing-masing peserta atau off-kampus. Adapun agenda yang telah dilalui peserta adalah yang pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, agenda kepemimpinan kinerja. Yang ketiga, agenda manajemen kinerja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. 4. Metode pembelajaran. Di dalam penyelenggaraan seluruh materi program pembelajaran, selama kegiatan pelatihan digunakan metode pembelajaran antara lain, pada hari pertama sampai dengan hari ke-12, pelatihan dilaksanakan secara klasikal, yaitu dengan ceramah, diskusi, film pendek, studi kasus, simulasi, dan tugas atau latihan. Selanjutnya pada hari ke-13 sampai dengan hari ke-91, karena kondisi pandemi COVID-19, pelatihan dilakukan secara distance learning, yaitu dengan pendekatan pembelajaran, ceramah, diskusi, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, dan tugas-tugas melalui learning journal. Studi lapangan juga dilaksanakan melalui Zoom Meeting, termasuk evaluasi dalam bentuk
seminar 1 dan seminar 2, kedua-duanya dilaksanakan secara virtual melalui video conference dengan Zoom meeting. 5. Studi lapangan kinerja organisasi. Sesuai dengan kurikulum, terdapat kegiatan studi lapangan kinerja organisasi, di mana pelaksanaannya dalam kondisi pandemi ini dilakukan secara virtual dengan video conference melalui Zoom meeting yang dilaksanakan bersama tim dari pemerintah Kota Semarang, dilaksanakan melalui studio mini Dinas Kominfo Kota Semarang, yang dilaksanakan tanggal 31 Maret sampai dengan 1 April 2020 dengan lokus di pemerintah Kota Semarang. Yang keenam, produk pembelajaran. Selama proses pelatihan, peserta dapat menunjukkan kemampuan di dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan efisien sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil evaluasi dari laporan pengamatan, para peserta langsung merancang dan mengimplementasikan aksi perubahan kinerja organisasi di instansinya masing-masing dengan melibatkan pimpinan, staf, kolega, serta stakeholder terkait. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Kementerian PUPR tahun 2020 telah menghasilkan laporan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dan telah dipresentasikan pada seminar 2 yang dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni tahun 2020, dan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi tersebut merupakan aktualisasi kompetensi peserta dalam kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 7. Evaluasi. Proses pemantauan dan evaluasi terhadap peserta telah dilakukan sepanjang kegiatan pelatihan berlangsung. Seluruh komponen yang terlibat di dalam pelatihan, antara lain fasilitator, coach, mentor, dan penyelenggara, telah memberikan penilaian. Penilaian akhir terhadap kelulusan peserta pelatihan kepemimpinan administrator ini difokuskan pada 4 aspek, yaitu yang pertama, evaluasi substansi dengan proporsi 20%, yang kedua, evaluasi studi lapangan dengan proporsi 20%, yang ketiga, evaluasi aksi perubahan dengan proporsi nilai 40%, dan yang terakhir, evaluasi sikap perilaku sebesar 20%. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni sore setelah dilaksanakan seminar 2, telah dilakukan rapat pleno penetapan evaluasi hasil evaluasi akhir. Dapat kami laporkan bahwa hasil evaluasi peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Kementerian PUPR tahun 2020 dinyatakan lulus sebanyak 17 orang peserta. Dan masing-masing peserta berhak mendapatkan surat tanda tamat pelatihan atau STTP dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dari hasil evaluasi tersebut, nilai tertinggi adalah 90,20 atau 90,20. Dan nilai terendah adalah 84,05. Dari nilai evaluasi tersebut, telah ditetapkan 7 peserta terbaik pada angkatan ini. Yang kami sampaikan bukan berdasarkan urutan ranking,
tetapi berdasarkan urutan nomor absen atau alfabet dari nama peserta. Yang pertama, Alfred Bahari ST MT. Yang kedua, Bambang Adityo SE. Yang ketiga, Dewa Aji Ariwanto Esos MSE. Yang keempat, Insinyur Esi Aisyah MT. Yang kelima, Ferry Eka Putra ST MDM. Yang keenam, Niken Puspitasari ST MSC. Dan yang ketujuh, Yuri Hermawan Prastyo ST MT. Adapun kualifikasi kelulusan dari seluruh peserta adalah: satu peserta dengan predikat sangat memuaskan. Dan berikutnya 16 peserta dengan predikat memuaskan. Peserta dengan nilai sangat memuaskan adalah, boleh masukan dari para peserta mungkin? Siapa kira-kira? Pak Ferry, Pak Ferry. Pak Ketua, mungkin Alfred Pak Ferry. Bahari. Pak Ferry, Pak. Peserta dengan nilai sangat memuaskan adalah Niken Puspitasari ST MSC. Mantap. Saat ini peserta adalah sebagai Kasubdit Perencanaan SDA, Direktorat Pengembangan SDA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Selamat untuk Bu Niken dan selamat sukses untuk semua peserta PK Angkatan 1 Kementerian PUPR tahun 2020. Hadirin yang kami muliakan, penghargaan yang tulus, apresiasi, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Kementerian PUPR tahun 2020 ini. Kepada tim fasilitator, Widya Iswara, dan coach yang dengan penuh semangat, dedikasi, dan komitmennya telah memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada seluruh peserta. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu semua. Khusus kepada rekan-rekan penyelenggara yang berada di garis depan, teman-teman tim di Balai Diklat PUPR Wilayah 4 Bandung yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, semangat, dan komitmennya sehingga pelatihan kepemimpinan administrator ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, apresiasi untuk semua. Dan apabila selama penyelenggaraan pelatihan masih terdapat berbagai layanan kami yang belum sesuai dengan harapan, serta telah membuat tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya selaku penanggung jawab memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semua ini akan menjadi bahan evaluasi kami di dalam penyelenggaraan pelatihan berikutnya. Akhirnya, kepada para peserta yang sebentar lagi akan menjadi alumni pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Kementerian PUPR tahun 2020, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak Ibu peserta dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan dalam kondisi seperti tadi sudah didiskusikan,
kondisi istimewa di dalam perjalanannya. Kita diharapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 sehingga dengan segera diputuskan merubah delivery system pembelajaran yang Bapak Ibu alami. Selamat jalan, selamat kembali ke tempat tugas masing-masing, dan terus berperan sebagai agen-agen perubahan, sebagai pemimpin di unit kerja instansinya masing-masing. Salam semangat, sehat, dan sukses untuk semuanya. Pada akhir laporan ini, dengan hormat, kami mohon kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus menutup secara resmi pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 1 Kementerian PUPR tahun 2020 ini. Demikian laporan kami sampaikan. Atas perkenan Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari peserta yang akan diwakili oleh Saudara Esi Asia. Kami silakan. Terima kasih dari MC. Kenalkan, saya mewakili dari teman-teman. Yang terhormat, Bapak Kepala BPSDM Kementerian PUPR yang saat ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Badan BPSDM. Yang kami hormati, Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PUPR. Yang kami hormati, Kepala Puslitbang PK SNLAN. Yang kami hormati, Kepala Pusbangkom Manajemen BPSDM Kementerian PUPR, para widyaswara, para coach, yang kami hormati, para pejabat administrator, dan juga teman-teman PKA pertama yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama sekali lagi puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa menyelesaikan PKA ini, alhamdulillah, dan dulu semua, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami mewakili peserta selama mengikuti diklat ini tentunya sangat berkesan sekali, karena mungkin baru sekali ini diklat dengan dua metode yang di dalam kelas dan juga metode dengan e-learning. Jadi kesan kami sebenarnya pada saat di kelas ini, saat di Bandung ini sangat luar biasa sekali. Kita bisa bersama-sama punya teman baru yang saat itu baru memulai akrab-akrabnya. Kita harus kembali ke rumah dan melakukan diklat ini dengan e-learning. Tapi di dalam kami pelaksanaan selama di Bandung, ini sangat berterima kasih sekali pada penyelenggara yang sangat luar biasa ininya pelayanannya, ya. Semuanya lengkap, semuanya ada, termasuk sarana-sarana olahraga dan sebagainya. Ini dan juga semuanya sangat ramah, support, ya.
dan juga para teman-teman yang juga luar biasa saling membantu. Dan terima kasih juga kepada para widyaswara, para pengajar, pengampu yang sudah memberikan bimbingannya untuk kegiatan diklat ini, juga para coach ya yang sangat membantu kami dalam menyemangati dan juga mengisi pada saat off campus ini dan kita bisa menyelesaikan kegiatan ini, dan juga para penguji kami. Jadi untuk semuanya ini sangat-sangat kami apresiasi setinggi-tingginya. Jadi kegiatan diklat ini sangat bermanfaat dan sangat berkesan sekali bagi kami. Jadi tidak banyak yang bisa sebenarnya dalam menjadi 2 minggu itu, karena kami cuma hanya 2 minggu di sana, tapi semuanya makanannya juga enak, segalanya juga luar biasa. Dan untuk teman-teman juga ya, ini kebetulan ini teman-teman saya cowok-cowoknya ini pada berondong semua, ini yang lucu-lucu. Nah ini juga punya apa ya kesan saya juga pada teman-teman ini yang saling support, terus kerjasamanya juga sangat baik ya, sehingga kita kelihatannya nggak berasa gitu ada diklat 2 bulan ya. Itu juga Bu Dea, Pak Hasto, terima kasih. Untuk pesan, menurut saya tadi sudah banyak disampaikan untuk pesan-pesan, karena tadi sebelum acara ini tentunya beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali terkait dengan mungkin tidak kesiapan semuanya dalam e-learning ini, mungkin ini perlu kita evaluasi dan bagaimana ke depannya agar situasi apapun diklat itu bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin izinkan saya memberikan pantun. Mata air deras mengalir, teduh sekali di ujung pohon. Sambut pesan terakhir, kesalahan harap dimaafkan, kami bermohon. Jadi kami selaku peserta ini mohon maaf atas semuanya. Pasti banyak hal yang membuat penyelenggara atau pengajar atau siapapun dalam tutur kata atau apapun banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekali lagi, takut Dinda pohon jarak, pohon mahoni dapat dibuat tali menali. Berpisah kita saat ini, insya Allah kelak bertemu kembali. Baik Bapak Ibu, main pingpong selalu seri, akhirnya cuma bisa kita rebahan. Atas hubungan kerjasama dan bantuan yang kalian beri, puji syukur, terima kasih saya ucapkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pelepasan peserta pelatihan kepemimpinan administrator sebagai berikut. Satu, Alpet Bahari, STMT. 2, Andriosa Sabri, STMSC. 3, Dr. Andi Pramudita Said Hidayat. 4, Bambang Adityo, SE. 5, Dedi Yuda Lesmana, STMT. 6, Denny Firmansyah,
STMT. 7. Dewa Aji Ariwanto, Esos MSE. 8. Insinyur Esi Aisyah, MT. 9. Fajar Santoso Hutahayan, ST MSC. 10. Fajar Eko Antono, ST MSC. 11. Feriko Asya Yogananta, ST MT. 12. Ferry Eka Putra, ST MDM. 13. Mujutahid Hidayat, ST MT. 14. Niken Puspitasari, ST MSC. 15. Raden Dodi Priyono, ST MT. 16. Yuda Romel Sibero, ST MM. 17. Yuri Hermawan Prasetyo, ST MT. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kita ikuti dengan seksama sambutan dan pengarahan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili. Dilanjutkan dengan pelepasan pelatihan kepemimpinan administrator secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Herman Suroyo MT, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami sampaikan, saya mewakili Bapak Kepala BPSDM, karena hari ini beliau mendampingi Pak Menteri ke Semarang meninjau Politeknik PU yang direncanakan gedung baru, sehingga mendelegasikan kepada kami untuk menutup pelatihan PKN pada hari ini. Yang kami hormati, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemetaan ASN dari Lembaga Administrasi Negara, Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PUPR, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian PUPR, Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah 4 Bandung, para pejabat administrator dan pengawas. Yang kami banggakan di sini juga hadir para pengajar Kewidyaswara. Tadi saya lihat ada nama Pak Hasanuddin, dan Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, para peserta PKA di Balai Diklat PUPR Wilayah 4 Bandung. Pertama-tama, tidak henti-hentinya, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini dapat mengikuti acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA angkatan yang pertama di Balai Diklat PUPR Wilayah 4 Bandung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, terutama para peserta, tadi sudah disampaikan laporan pelaksanaan oleh Kepala Balai. Saya mengapresiasi dari jumlah 17 peserta lulus semua, yang seharusnya 18, namun di tengah perjalanan ada yang sakit tidak bisa melanjutkan. Dan dari 17 tadi sudah dilaporkan ada 7 orang yang kategori nilai terbaik. Kami ucapkan selamat terutama kepada Mbak Niken yang menjadi peringkat pertama, dan juga 6 orang lainnya serta 10 teman-teman lainnya yang telah memperoleh kelulusan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
dari kesan-kesan tadi juga menyampaikan bahwa peserta pelatihan PKA kali ini memang mempunyai dua permasalahan, yaitu yang pertama tadi disampaikan kesan-kesannya sempat mengikuti klasikal selama 2 minggu sudah berteman, namun dengan adanya musibah pandemi COVID sehingga dari pimpinan memutuskan untuk diadakan pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Dan ini juga merupakan pengalaman yang berharga bagi kita semua maupun Bapak Ibu sekalian. Jadi teman yang bisa bertatap muka langsung dan teman yang bertatap muka secara virtual. Baik antar teman peserta maupun dengan para pengajar dan panitia. Luar biasa, ini kami apresiasi setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pandemi COVID ini memang sedang merebak di seluruh dunia, dan beberapa permasalahan yang berpengaruh, baik itu permasalahan ekonomi, sosial, termasuk hambatan kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga termasuk pelatihan kepemimpinan administrator PKA ini, yang akhirnya dari awalnya program klasikal, kemudian diputuskan menjadi program secara jarak jauh atau video conference. Bapak sekalian yang saya banggakan, tidak mudah untuk mengambil kebijakan di tengah-tengah pembelajaran dan situasi seperti yang dialami pada pelatihan PKA Angkatan Pertama ini. Namun keberhasilan ini kami juga tidak lepas dari dukungan semua pihak, baik panitia penyelenggara, Balai Diklat PUPR 4 Bandung selaku penyelenggara, kemudian para pengajar, widyaswara, maupun para peserta itu sendiri yang bisa interaktif, tetap semangat walaupun belajar dari rumah atau dari tempat kerja. Bapak Ibu sekalian, bahwa pelatihan PKA ini memiliki tujuan untuk mencetak para pemimpin yang memiliki kompetensi tinggi, memiliki kinerja yang tinggi, standar kompetensi manajerial, administrator, dan dalam proses pelatihan diharapkan seorang pemimpin harus memiliki kepemimpinan dan kinerja yang tinggi, mewarnai unit-unit organisasi di mana Bapak Ibu ditugaskan. Untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang memiliki kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pejabat pengawas di bawah kepimpinan Bapak Ibu sekalian. Walaupun saat ini dengan adanya perubahan restrukturisasi organisasi, mungkin banyak para pejabat administrator yang dialihkan menjadi pejabat fungsional, demikian pula pejabat pengawas. Namun kepemimpinan tidak melihat dari apakah itu pejabat administrator maupun pejabat fungsional, tapi dapat diterapkan di mana Bapak Ibu memimpin suatu kegiatan dan organisasi. Ilmu-ilmu itulah harapan kami yang dapat dilaksanakan dimanapun Bapak Ibu berada untuk memperoleh kegiatan atau pekerjaan capaian yang maksimal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa dalam anggaran juga mengalami pemotongan yang cukup signifikan. Sehingga dalam hal pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, karena menggunakan jarak jauh, dapat efisiensi yang cukup besar, namun pembelajarannya cukup efektif dan efisien. Sehingga harapan kami tidak mengurangi substansi pembelajaran, baik dari widyaswara atau pengajar yang menyampaikan pembelajaran kepada peserta, dan peserta dapat menerima ilmu-ilmu atau pelatihan-pelatihan yang diberikan. Ini yang diharapkan sehingga kekurangan-kekurangan yang ada akan menjadi pembelajaran dan evaluasi kita semua agar ke depan bisa lebih baik. Karena dengan adanya pandemi COVID yang sampai saat ini belum reda atau belum tuntas, sehingga masih dimungkinkan pelatihan-pelatihan tetap akan dilakukan menggunakan jarak jauh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa dapat mempercepat pelayanan pada masyarakat, dapat memanage pekerjaan dengan baik, tentunya diperlukan pemimpin
yang mempunyai pengetahuan dan kompetensi tinggi, baik itu dalam manajerial maupun dalam sosial kultural hubungan dengan bawahannya maupun masyarakat. Pejabat harus berani mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan dan batasan-batasan aturan yang ada. Ini yang disampaikan oleh pimpinan kita, Bapak Menteri PUPR. Kalau pejabat takut, tentunya tidak boleh menjadi pejabat yang hanya ketergantungan dengan atasannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan setelah Bapak Ibu selesai mengikuti pelatihan ini menjadi bekal pada Bapak Ibu untuk beradaptasi dan mengimplementasikan tugas-tugas yang ada. Perjalanan panjang pelatihan ini cukup melelahkan dan menyita waktu, sehingga harapan kami pelatihan ini dapat bermanfaat untuk mendukung kompetensi peningkatan sumber daya manusia sebagai ASN maupun dapat meningkatkan kinerja di mana Bapak Ibu sekalian ditugaskan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, peserta juga dari berbagai unit organisasi atau unit kerja dari berbagai daerah yang berbeda. Dalam pelatihan ini juga mencerminkan kebersamaan, mencerminkan keharmonisan, hubungan yang beraneka ragam menjadi satu. Sehingga harapan kami ke depan dapat menimbulkan kebersamaan dan dapat melaksanakan tugas-tugas secara tim, tidak ego masing-masing sektor atau masing-masing personal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Pusbangkom, manajemen pada Pusdiklat, Pusbangkom manajemen pada Balai Diklat PUPR 4 Bandung, dan para widyaswara atau pengajar yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pelatihan ini walaupun dalam kondisi COVID-19 yang belum tuntas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kepemimpinan administrator PPKA Angkatan 1 di Balai Diklat PUPR Wilayah 4 Bandung, kami nyatakan resmi ditutup. Demikian dan kami titip salam hormat pada keluarga, pada pengutus, di mana Bapak Ibu sudah dapat meluangkan waktu diberi izin untuk mengikuti pelatihan PKA Angkatan pertama ini. Dan kalau tadi ada pantun, kami juga sebagai BPSDM yang berjiwa seni dengan moto PU, ada pantun untuk para peserta. Dan kedahan tupai melompat, kejar-kejaran menjelang senja. Terapkan ilmu yang telah kau dapat. Insya Allah sukses dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan doa yang akan dipandu oleh Saudara Denny Firmansyah. Kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkan saya untuk bisa membacakan doa pada acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami masih dapat berhimpun dalam rangka penutupan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2020. Ya Allah, ya Wahhab, ya Fattah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur
dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rasyid, Ya Hadi, Ya Nafi, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkan kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami, terutama dalam menghadapi kondisi saat ini, pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila dalam pembacaan doa ada yang mungkin yang kurang sesuai atau kurang berkenan. Saya didaulat oleh teman-teman untuk membacakan doa, bukan berarti saya yang paling alim, tetapi karena jenggot saya yang paling panjang, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah mendengarkan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama per slide. Dilakukan 2 kali pose. Pose pertama formal, pose kedua pose semangat tangan di kanan di kepal. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, posenya, pose slide ke-1, pose kedua, tangan di kepal. 1, 2, 3. Sekarang slide kedua. Formal. 1, 2, 3. Pose kedua, tangan di kepal, tangan kanan di kepal. 1, 2, 3. Sekarang slide kedua. Ketiga ya. Ada pantun dari Balai Diklat 4 Bandung. Kami ulangi. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan selamat siang. Dan acara ini kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan untuk para tamu undangan mungkin bisa menyesuaikan karena acara yang sudah ditutup. Tapi untuk peserta, kami masih menyiapkan room ini untuk ramah tamah, mungkin sebelum masing-masing meninggalkan room. Jadi kami masih menyediakan room ini untuk ramah tamah. Tapi dengan catatan snack dan makan siangnya juga kami siapkan secara virtual. Untuk Bapak Ibu undangan dapat menyesuaikan. Kalau masih ada yang ingin disapa, Pak Puja, monggo Bapak kalau ada yang menyapa peserta, kami silakan. Tadi saya lihat ada Pak Puja, ada Ibu Loli, ada Pak Hasanuddin. Monggo masih ada waktu. Bapak Kepala Biro. Pak Karo tuh ada Pak Karo. Bagian. Terima kasih. Pak Asep. Bapak Asep. Terima kasih atas dukungan semuanya. Jadi penyelenggaraan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik walaupun dengan kondisi yang kita hadapi bersama di dalam perjalanannya. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih dukungannya Bapak Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PUPR. Saya mohon izin pamit aja. Maaf Pak Asep, mohon izin pamit. Pak Nah, Asep. Pamit ya. Ini Pak Puja di lapangan Getball. Iya Pak, kewajiban keduanya kan di lapangan Pak. Pak Puja langsung main ini Pak Puja. Terima kasih Pak Puja atas bimbingannya Pak. Makasih Pak Denny. Sukses Pak Denny. Pak Puja, terima Selamat kasih. semuanya ya. Pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama. Assalamualaikum. Bu Esi sukses. Terima kasih Pak Puja. Pak Bambang, Pak Yuri, semua deh ini saya yakin. Makasih Pak Puja, doanya supportnya selalu. Saya balik lagi ke kantor pasti ketemu ada direktur, ada dirjen, ada macam-macam dari kelompok ini. Amin. Amin. Amin, Bapak. Terima kasih. Oke, makasih ya. Saya live ya. Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Bu Niken, selamat ya Bu Niken. Kapan mau ke Bandung Pak Ketua? Bu Niken, selamat weekend. Bu Niken, selamat. Selamat Bu Niken. Kapan terakhirnya Bu Niken? Selalu yang terdepan. Bu Niken sangat memuaskan. Mantap, mantap. Andi sudah terpuaskan juga. Bu Niken luar biasa. Ini masih di recordnya ini. Masih di record lagi. Masih di record, nggak bisa aneh-aneh Pak Ustaz.